Hai, kembali lagi di sini bareng Cici Tales. Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya, agar kita bisa sering nonton film bareng. Terima kasih ya udah setia nungguin bahasan alur cerita film Twilight Saga, yang pada akhirnya kita sampai ke bahasan film kelima, yaitu Breaking Dawn Part 2. Hayo, siapa yang udah nungguin bahasan sampai film terakhir ini? Tapi bagi kalian yang baru saja mampir di channel Cici Tales, lebih baik kalian nonton dulu ya filmnya dari 1-4. Linknya ada di deskripsi ya, biar kalian lebih paham dengan kisahnya dan mengerti serta menikmati film terakhir ini. Film ini menceritakan tentang keseruan kehidupan Bella yang baru sebagai vampir. Namun masalah dimulai dengan kesalahpahaman ketika anaknya Bella dan Edward dianggap sebagai anak abadi atau immortal child. Anak vampir atau anak abadi dianggap membuat masalah dalam sejarah vampir, karena mereka tidak bisa mengendalikan haus darah yang mereka miliki. Seseorang melaporkan kejadian tersebut kepada Volturi atau kerajaan vampir, yang sekali lagi membuat Bella, putrinya, serta keluarga Cullen dalam bahaya. Mereka pun mengumpulkan klan-klan vampir yang berada di seluruh dunia untuk melawan Volturi, di mana mereka sekali lagi harus berdiri bersama untuk mempertahankan keluarga yang mereka cintai. Kita masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya mata Bella yang sudah terbuka dan dia menyadari hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Termasuk ketika dia melihat suaminya, Edward, yang sudah menantikan kehadirannya kembali hidup menjadi seorang vampir. Ditambah lagi Bella yang kali ini terlihat semakin cantik. Kalau menjadi vampir itu bisa memiliki kulit yang bersih, rambut yang berkilau, dan mata yang cantik, aku mau juga loh jadi vampir. Dan para pengikut Volturi berusaha untuk menghentikan mereka yang ingin kabur. Untuk mengalihkan hal itu, Alice pun lalu menendang Arrow sampai dia terlempar jauh. Alice yang dianggap sebagai ancaman dan akan dibunuh oleh para pengikutnya Volturi, melihat kejadian tersebut, dia tidak ingin putrinya dibunuh begitu saja. Dia pun berlari untuk menyerang. Ini 1 lawan 1 antara Carlisle dan Arrow, namun ternyata Arrow berhasil menanggalkan kepalanya Carlisle. Sangat tidak bisa dipercaya kalau Arrow berhasil membunuh Carlisle, dan itu memancing kemarahan Edward, Bella, dan yang lainnya. Arrow sudah menabuh genderang perang, dan terjadilah pertarungan yang sengit di antara kedua belah pihak. Bella dan Alice melihat Jasper yang sedang diserang oleh Jane. Dia membuat Jasper merasa kesakitan dari dalam tubuhnya. Alec, kembarannya Jane, melakukan pertarungan melawan Emmett. Emmett pun berhasil membunuhnya. Sedangkan Renesmee yang kabur bersama Jacob juga diikuti loh oleh para pengikut Volturi yang lain. Jane tidak ada rasa ampun. Dia selain menyerang para vampir lawannya, dia juga menyerang para serigala. Benjamin yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen di bumi, dia yang melihat saudaranya dibantai oleh para pengikut Volturi, dia pun menghentakkan tangannya di atas bumi. Lalu terlihatlah scene di mana seolah-olah bumi itu terbelah. Sebagian dari mereka, para pengikut Volturi, jatuh ke dalam sana. Esme, ibunya Edward, juga sempat hampir terjatuh ke dalam sana. Namun Leah yang berusaha menyelamatkannya, akhirnya dia pun masuk ke dalam jurang yang dalam itu. Edward yang juga sempat hampir masuk ke dalam sana, dia pun berhasil keluar dan mengalahkan lawannya. Sedangkan Bella yang semakin memperluas perisai pelindungnya membuat Jane tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka. Alice pun berhasil meraih Jane, menyeretnya dan memberikannya kepada serigala. Arrow, Marcus, dan Caius tentunya sangat terkejut dengan keadaan yang membuat mereka malah semakin tersudut. Caius akhirnya juga berhasil dikalahkan oleh Kate dan Tanya. Vladimir dan Stefan juga berhasil mengalahkan Marcus. Tinggallah sekarang Arrow sebagai satu-satunya petinggi Volturi melawan Bella dan Edward. Dia sempat menendang Bella sehingga dia terjatuh bersama Edward. Namun ikatan cinta di antara mereka yang sangat kuat membuat mereka semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Arrow dan Volturi. Dengan visual yang sangat menarik kalau kalian nontonnya langsung, Edward pun melemparkan Bella sehingga itu mengalihkan perhatiannya Arrow. Sempat terjadi 1 lawan 1 antara Edward dan Arrow yang hampir membuat mereka memutuskan leher mereka masing-masing. Lalu Bella tiba-tiba meloncat di bahunya Arrow dan menarik lehernya. Dan dengan sigapnya Edward dari belakang menendang badannya Arrow, sehingga itu membuat lehernya terputus. Arrow pun lalu tersadar ternyata itu semua hanyalah bayangan yang dikirimkan oleh Alice bahwa itulah rupa bentuk dirinya di masa depan ketika dia memutuskan untuk melakukan peperangan. Dan semua peperangan yang terjadi sebelumnya yang sudah kita lihat, semuanya sebenarnya belum terjadi. Semuanya masih hidup, tidak ada satupun yang mati, termasuk Carlisle dan para vampir yang lain. Diperkuat lagi dengan Alice yang membawa bukti yang lain, yaitu membawa para vampir. Yang ternyata itulah sebab mengapa Alice selama ini menghilang. Dia ternyata pergi menemui 2 orang vampir ini. Lelaki ini juga adalah anak dari persilangan vampir dan manusia.
Dia lahir dari ibunya yang manusia yang ternyata meninggal ketika melahirkannya. Dia dibesarkan oleh bibinya ini. Dia juga memiliki pertumbuhan yang sangat pesat seperti yang dialami oleh Renesmee. Namun pertumbuhannya terhenti setelah dia menjalani kehidupannya selama 7 tahun. Jadi ketika dia berusia 7 tahun, dia sudah sebesar ini ya. Tidak hanya itu, dia juga bisa memakan makanan manusia, juga bisa memakan makanan vampir yaitu darah. Dia juga tidak akan mati karena pertumbuhannya yang begitu pesat, karena dia sudah bertahan hidup sampai 150 tahun. Itu juga memperkuat keyakinan Bella bahwa dia bisa bersama putrinya untuk waktu yang sangat lama. Arrow akhirnya memutuskan bahwa tidak akan terjadi perang, karena memang ya dia melihat masa depan kalau dirinya lah yang akan terbunuh. Vulture dan para pengikutnya pun akhirnya pergi, dan sekarang Bella, Edward bersama keluarganya dan para vampir yang lain bisa menjalani hidup dengan tenang. Bella kembali meraih putrinya, lalu Bella menjawab isyarat putrinya tersebut dan mengatakan kalau mereka akan bersama selamanya. Diperkuat lagi dengan Alice yang melihat masa depan di mana dia melihat Renesmee yang sudah dewasa berpasangan dengan Jacob. Mereka juga kembali bertemu dengan Bella dan Edward di mana mereka terlihat seperti sebaya. Setelahnya scene diperlihatkan di mana Bella dan Edward berada di ladang bunga. Bella pun menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu membuat seseorang bisa melihat apa yang dia rasakan. Bella lalu memperlihatkan kenangan dia bersama Edward dari awal mereka bertemu hingga saat ini. Benar-benar ya, film ini tidak hanya sekedar film romance dan bucin semata, melainkan juga mengisahkan tentang perjalanannya dari awal sampai akhirnya mereka berkeluarga dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Sampai detik ini pun Cici tetap beranggapan kalau film satu ini adalah film vampir terbaik dibandingkan film vampir-vampir yang lain. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa loh aktifkan loncengnya karena video-video setelah ini bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!